Oke teman-teman, di sini review ya motor Karisma. Kondisi mesinnya bersih ya. Ini bersih seperti ini. Ini belum saya cuci. Ini posisinya saya mau ganti sentrik, saya buka baknya. Ini kondisinya bersih. Ini kondisi bagian magnetnya. Nih, ini bagian magnetnya. Saya buka bagian magnet, terus mau ganti sentrik, kondisinya bersih. Yang pernah saya review, saya buka bagian bak kopling. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Motor ini kurang lebih sekitar 2-3 hari ya mati ya, posisinya mati. Terus posisi mau dihidupin ke bengkel ya. Posisi dihidupin di bengkel. Nah di bengkel ini udah hidup selama sehari ya, dihidupin, nanti matiin, hidupin lagi, matiin. Nah ternyata bukan masalah dari olinya ya, kata temannya, kata yang punya suruh ganti sentriknya sekalian yang bermasalah, bunyi sama ganti olinya. Terus di sini penyebab apa ya dia bisa bersih seperti ini bukan karena faktor oli, bukan karena menggunakan oli yang bagus atau menggunakan oli apa, itu bukan. Karena penyebabnya dari karbu ya, ternyata dari karburator. Jadi posisi motor 2-3 hari itu mati, posisinya karbunya banjir. Jadi dia nggak banjir keluar, tapi banjir ke dalam ruang bakar, dia masuk ke dalam mesin bensin yang di dalam tank itu posisinya habis ya. Jadi masuk ke dalam mesin semuanya. Jadi oli ini tercampur sama bensin. Nah dihidupin selama sehari. Sebelum ada konfirmasi suruh ganti oli sama penggantian sentrik. Setelah ditap olinya, itu yang kebanyakan bukan oli tapi bensin. Jadi menurut saya penyebab dia bisa bersih seperti ini karena olinya tercampur dengan bensin. Jadi secara nggak langsung waktu putaran mesin berputar, ini dibersihin sama si bensin itu sendiri, dicuci sendiri sama bensin. Ini posisi keraknya masih ada ya. Ini kerak yang lama, ini kerak oli yang lama nih. Ini masih ada. Ini keraknya masih ada. Nih. Nah, ini keraknya masih ada. Nah, ini kerak-keraknya, kerak yang lama. Kalau ngelihat kondisi motornya sih, kalau ngelihat olinya nggak rutin juga ganti olinya, soalnya warna olinya juga hitam. Di sini ada juga ini endapan olinya tuh. Tuh endapan olinya di bawah. Tuh. Tapi posisi ini bersih atasnya. Nah, cuman nggak tahu cara seperti ini yang dimasukin bensin itu rekomendasi apa enggak. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya diisi bensin dulu sebelum melakukan pembongkaran, itu bagus juga sih. Sebelum melakukan pembongkaran mesin yang memang mau dibongkar, dimasukin dulu bensin, lalu dihidupin ya sekitar sehari atau enggak perlu lama. Jadi dia nyuci, waktu kita penyucian mesin nggak seberapa berat, emang udah bersih, posisinya udah bersih. Posisinya udah bersih. Ini belum saya cuci, kondisinya emang udah bersih. Oke teman-teman, review ya kemarin, berarti bukan masalah penggunaan oli ya, oli yang berkualitas bagus atau apa, cuman masalahnya karena si oli itu tadi tercampur sama bensin. Secara nggak langsung si bensin itu bersihin si mesin ini waktu posisi mesinnya dihidupkan. Oke teman-teman, mungkin itu aja review dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.